Tuh kan, kalau Bapak Ibu jeli mendengar, pasti Bapak Ibu menemukan kosakata-kosakata yang tidak umum dipakai, yang dilontarkan oleh Filipus Christian. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Filipus Christian kemarin dalam kesaksiannya di channel YouTube-nya Hidayatullah TV memanggil saya dengan sebutan saudaraku. Saya jadi terharu mendengar dia memanggil saya sebagai saudara. Padahal kemarin-kemarin dia manggil saya itu jeng atau ses gitu. Nggak tahu ada angin apa dia kok tiba-tiba manggil saya begini ini ya. Nah, dalam kesaksiannya ini ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dan diluruskan. Karena ini sebenarnya memakai istilah-istilah yang tidak umum. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Kalau di sinode Calvinis misalnya, kan kalau saya dari karismatik. Kalau Calvinis itu memang harus ijazah SMA dan kuliah seperti mana kuliah pada umumnya. 3 tahun lebih lah, ya kan? Berapa SKS dipecahkan, terus sampai wisuda lah, kan begitu gelarnya sarjana. Kalau di kami ada dua, ada yang gelar sarjana, ada yang gembala, ya, ada yang kalau kita bilang kalau mungkin dalam Islam imam aja ya, dia bagian pengembalaan. Jadi dia akan pegang jemaat, dia nggak boleh jadi guru. Dia nggak boleh jadi guru teolog di sekolah tinggi teolog. Dia nggak boleh jadi guru karena ijazahnya adalah ijazah pengembalaan. Seperti saya ijazahnya pengembalaan. Tamatan jurusannya adalah jurusan pengembalaan ya. Homiletik ya. Homiletik dan pedagogi ya. Homiletik dan pedagogi itu jurusan kita, jurusan pengembalaan dan jurusan pengajaran. Pengajaran ya, bukan pendidikan, beda lagi ya, pengajaran dan pendidikan, doktrinisasi. Jadi ya berbeda lah dengan ketika seperti lalu saya pernah merespon video dari saudara saya ini si Didit Juli sama siapa ini Luis Prasetyo, itu mereka mengatakan dicari nama saya di data apa namanya itu enggak muncul nama saya. Yang pertama yang dia ketik adalah Filipus Christian. Filipus Christian adalah nama baptis, bukan nama akte saya. Udah tahu belum nama akte saya? Nama KTP saya, nama ijazah saya kan enggak tahu dia. Makanya nggak ketemu kan di data itu. Data universitas begitu, data mahasiswa atau sekolah-sekolah tinggi seperti itu. Ya 2 tahun ya status. Pendeknya adalah 2 tahun ya. Kita hitung tingkat, jadi tingkat 1, tingkat 2. Pendidikannya 9 bulan per tingkat, itu pendidikannya 9 bulan, prakteknya 3 bulan. Jadi ada 12, 1 tahun ya sudah dengan praktek. Praktek itu namanya vikaris atau pendeta pembantu. Tetapi begitu tamat langsung ditahbiskan menjadi pendeta pembantu dan pendeta pembantu ya. Kemudian setelah pelayanan beberapa tahun ditahbiskan menjadi pendeta muda. Kemudian setelah pelayanan beberapa tahun akan ditahbiskan menjadi pendeta. Saya hanya sampai level pendeta muda. Baik. Tuh kan, kalau Bapak Ibu jeli mendengar, pasti Bapak Ibu menemukan kosakata-kosakata yang tidak umum dipakai, yang dilontarkan oleh Filipus Christian. Misalnya, yang pertama, dia tadi mengatakan sinode Calvinis. Nah, sinode Calvinis ini kan nggak pernah ada dan nggak umum dipakai. Yang ada itu adalah gereja-gereja Calvinis. Gereja-gereja Calvinis ini umumnya adalah gereja Protestan, yaitu gereja yang menganut teologi Calvinis. Jadi itu yang dimaksud dengan gereja Calvinis. Kalau sinode Calvinis itu tidak pernah ada, Filipus. Kemudian yang kedua, berapa SKS dipecahkan? Tadi dengarkan ya. Yang dipecahkan itu gelas, piring, teka-teki, misteri. Nah, kalau SKS itu nggak dipecahkan. SKS itu harus diikuti dan diselesaikan gitu. Masa ada SKS dipecahkan? Kok ya ada istilah-istilah begini ya? Saya aja bingung denger dia ngomong itu. Kayaknya kosakatanya itu loh nggak umum dan kemudian tata bahasanya juga nggak jelas.
Yang ketiga, dia tadi juga ngomong gelar sarjana dan gembala. Emang ada ya gelar gembala dari sekolah teologi? Nggak ada. Gembala itu bukan gelar yang didapat dari sekolah teologi ya, tapi sebuah jabatan gerejawi yang diberikan, dimandatkan oleh sinode. Jadi ada surat tugasnya. Itu bukan gelar yang didapat dari sekolah teologi ya. Ini juga ngawur lagi. Nah, kemudian ada ijazah penggembalaan. Ya nggak pernah ada ijazah penggembalaan. Yang ada itu ya ijazah sesuai dengan jurusan. Kalau misalnya jurusan kependetaan, ya ijazahnya STH. Kemudian jurusan misiologi seperti saya, gelarnya itu SMIS. Kemudian jurusan PAK, Pendidikan Agama Kristen, itu juga gelarnya SPDK. Kalau sekarang cukup SPD saja. Jadi itu ndak ada gelar penggembalaan itu atau ijazah penggembalaan. Kemudian jurusan penggembalaan, homiletik dan pedagogi. Ini apalagi jurusan penggembalaan. Di sekolah teologi itu nggak ada yang namanya jurusan penggembalaan. Yang ada itu adalah jurusan kependetaan atau program studinya teologia kependetaan. Nanti kalau lulus dia gelarnya STH. Kemudian jurusan homiletika juga nggak ada. Karena homiletika itu adalah mata kuliah seni mengenai berkhotbah. Bagaimana cara seseorang berkhotbah dengan baik dan benar. Itu namanya mata kuliahnya adalah homiletika. Kemudian pedagogi. Pedagogi ini setahu saya adalah mata kuliah untuk program pendidikan agama Kristen. Untuk sekolah teologi yang jurusannya kependetaan, misiologia, musik gerejawi, itu saya tahu saya tidak ada ini. Kalaupun ada itu hanya sekilas dibahas saja. Misalnya PAK 1, PAK 2, PAK anak, PAK dewasa. Nah itu, kalau untuk pedagogi secara keseluruhan tidak ada. Yang membahas ini secara mendalam adalah mata jurusan pendidikan agama Kristen. Nah ngapain belajar pedagogi, andragogi? Nah itu yang belajar adalah PAK. Kalau teologia ataupun misiologia itu tidak belajar hal seperti ini. Kemudian dia bilang tadi itu namanya tidak ditemukan di data mahasiswa atau universitas. Yang dimaksud dia ini pangkalan data dikti. Ya memang waktu saya cari nggak ada nama Filipus Kristian. Dia ngeles, ini namanya adalah nama baptis. Ya masa iya nama baptis Filipus Kristian. Biasanya nama baptis itu satu aja, Filipus, kemudian Matius, Markus, Lukas. Nah gitu-gitu ya, nggak ada Filipus Kristian. Nah ini namanya siapa sih orang ini? Kan kok namanya katanya ini nama baptis. Nggak jelas ini orang ini. Kemudian selanjutnya dia bilang tadi 2 tahun pendidikan. Jadi 2 tahun pendidikan itu menjadi 2 tingkat ya. 1 tingkat, 1 tahun itu 1 tingkat. Kemudian tahun kedua itu tingkat 2. Dan setiap tingkat itu pendidikannya itu 9 bulan. Kemudian 3 bulan praktek. Ini kayak kursus, bukan sekolah ini. Dan kemudian dalam prakteknya itu disebut dengan vikaris atau pendeta pembantu. Halo, Kristian ini kalau nggak salah dia ngaku dari gereja Pantekosta. Dia tadi bilang karismatik. Kemudian dia bilang bahwa prakteknya itu adalah vikaris. Itu nggak betul. Dalam sekolah-sekolah Pantekosta, sekolah karismatik, tidak pernah mengenal adanya istilah vikaris. Karena istilah vikaris ini dikenal di gereja-gereja Protestan. Seseorang yang akan menjadi pendeta, maka dia akan magang atau praktek. Nah, prakteknya ini disebut dengan vikaris. Ini lama, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, sampai 5 tahun. Kalau dia nggak lulus-lulus, ya nggak jadi pendeta. Jadi kalau ada orang mengatakan lulus sekolah jadi pendeta, salah besar seperti Filipus tadi itu. Karena lulus sekolah teologi itu nggak serta-merta jadi pendeta.
Sekolah teologi tidak mentahbiskan seseorang menjadi pendeta. Yang mentahbiskan seseorang menjadi pendeta adalah sinode. Dan kemudian dia ditempatkan, diutus di gereja-gereja lokal. Jadi begitu ceritanya ya. Lucu aja saya dengar istilah-istilahnya Filipus ini ya. Dia sama sekali nggak ngerti loh tentang hal-hal begini ya, istilah-istilah dalam sekolah teologi ya, istilah-istilah dalam kekristenan itu dia nggak ngerti. Gitu aja dia ngaku mantan pendeta dari planet Mars. Di sana ada ya yang digembalakan. Apa yang digembalakan di planet Mars ya? Saya nggak tahu lah. Demikian dari saya, semoga video ini menghibur kita. Selamat merayakan Paskah bagi saudaraku semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.